Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Berjumpa kembali dengan mata kuliah pencegahan kebutaan. Gangguan penglihatan adalah keterbatasan sistem visual dengan manifestasi berupa kekurangan tajam penglihatan, sensitivitas kontras, gangguan lapang pandang, distorsi visual, dan kesulitan persepsi visual. Definisi dari kebutaan dan gangguan penglihatan telah mengalami perubahan dan pergeseran. Sebelumnya, kebutaan dinilai berdasarkan tajam penglihatan terbaik. Namun saat ini, penilaian tajam penglihatan dinilai berdasarkan koreksi tersedia saat pasien diperiksa atau presenting visual acuity-nya. Penglihatan warna atau color vision. Menurut teori elektromagnetik, sinar memancar atau bergerak dari sumbernya dalam bentuk gelombang cahaya. Hal ini dapat dibayangkan seperti gerakan riak-riak atau gelombang air kolam. Warna suatu sinar tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Objek yang memancarkan cahaya dengan gelombang 400 akan berwarna ungu, sedangkan 4500 berwarna biru, dan 6000 berwarna kuning, dan 7000 berwarna merah. Huruf A pada panjang gelombang menunjukkan apa, teman-teman? Ya, benar, itu merupakan satuan panjang gelombang dikenal dengan angstrom. Konsep penglihatan warna dapat diterangkan oleh teori Young-Helmholtz. Menurut teori ini, sel konus atau kerucut tertentu sensitif terhadap suatu gelombang cahaya tertentu, dan sel konus lain sensitif terhadap gelombang cahaya yang lain pula. Dengan kata lain, setiap sel kerucut memiliki pigmen yang sensitivitasnya terhadap cahaya yang berbeda-beda. Teori ini menyatakan bahwa dalam retina ada 3 macam kerucut yang masing-masing sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Warna-warna lain ditimbulkan dari kombinasi ketiga warna tersebut. Warna hitam akan muncul jika sumber cahaya atau objek tidak memantulkan gelombang cahaya, dan sebaliknya akan berwarna putih jika sumber cahaya atau objek mengeluarkan beberapa gelombang cahaya. Dengan demikian, kemampuan seseorang untuk melihat warna sangat tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dapat diterima oleh sel kerucut di dalam retina. Manusia lebih mudah menerima atau melihat warna campuran daripada melihat warna utama tertentu. Hal ini disebabkan untuk memperoleh kesan, warna campuran merupakan respon langsung dari pigmen sel kerucut yang ada di dalam retina, sedangkan untuk mengidentifikasi suatu warna utama tertentu memerlukan pertimbangan persepsi dan memori. Seseorang yang memiliki gangguan untuk melihat sensitivitas warna pada umumnya karena sensitivitas sel kerucut menurun atau akibat kekurangan pigmen warna. Kekurangan salah satu tipe pigmen warna dapat mengganggu kegiatan sehari-hari karena warna-warna yang terdapat di lingkungan sekitar jarang sekali yang mengandung satu warna tertentu. Hampir semua warna mengandung warna lain dengan intensitas tertentu.
Misalnya daun di pepohonan, meskipun tampak berwarna hijau, sebenarnya ada warna lain, kuning kekuningan yang menyertai. Yang selanjutnya yaitu 7 adalah kontrol iris. Aktivitas iris dapat menentukan luas dan sempitnya pupil, dan juga luas pupil dapat dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang masuk ke mata. Diameter pupil dapat diatur dari minimum kira-kira 1,5 mm ke nilai maksimum yaitu 9 mm. Pupil tidak saja mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata, tetapi juga menentukan kedalaman fokus. Kedalaman fokus adalah rentang jarak di mana objek yang dilihat ada dalam fokus. Hal ini sama dengan cara kerja kamera. Kedalaman fokus akan meningkat dengan cara membuka diafragma lebih luas. Stimulus yang efektif untuk mengontrol iris adalah intensitas cahaya yang masuk ke mata dan mencapai retina. Reaksi iris terhadap cahaya yang masuk ke mata disebut papillary light reflex. Jika iris sebelah mata bereaksi terhadap cahaya yang masuk secara otomatis, iris sebelah mata yang lain juga bereaksi. Peristiwa ini disebut consensual light reflex. Jika sebuah objek jaraknya didekatkan dengan mata, maka ada 3 pilihan kegiatan. Yang pertama yaitu akomodasi, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah melebarkan ukuran pupil. Yang kedelapan yang harus kita ketahui adalah kontras. Tingkat perbedaan warna antara suatu objek dengan permukaan di mana benda itu berada disebut kontras. Peningkatan kontras suatu objek terhadap latar belakangnya dapat meningkatkan kejelasan objek tersebut. Peningkatan kontras ini dapat membantu low vision untuk memperjelas melihat objek tersebut. Salah satu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan suatu objek pada latar belakang yang perbedaan warnanya mencolok. Contoh warna yang kontras adalah hitam di atas putih, kuning dengan hitam, kuning dengan biru, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah adaptasi gelap atau dark adaptation. Retina dapat merubah sensitivitas terhadap sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan pada saat terang atau gelap. Sel reseptor konus berfungsi untuk melihat terang, dan sel reseptor atau batang berfungsi untuk melihat gelap. Jika mata kita melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba menjadi gelap, maka fungsi pohon dan batang saling beradaptasi, di mana kerucut akan lebih berfungsi. Fungsi mata semacam ini disebut fungsi adaptasi gelap terang. Dalam beradaptasi terhadap gelap, sel kerucut memerlukan waktu kira-kira 10 menit, sedangkan batang
memerlukan waktu kurang lebih 20 atau 25 menit. Sel kerucut beradaptasi terhadap gelap lebih cepat, sedangkan sel batang lebih lambat. Akan tetapi persentase jumlah sel batang yang beradaptasi lebih banyak. Jika retina dalam mata telah cukup lama melihat cahaya yang terang, maka untuk beradaptasi terhadap gelap secara sempurna dapat memerlukan waktu beberapa jam. Sebaliknya, adaptasi dari melihat gelap ke terang diperlukan waktu hanya beberapa menit. Perubahan sensitivitas sel rod untuk beradaptasi terhadap gelap dipengaruhi oleh keberadaan rodopsin. Rodopsin adalah zat yang ada dalam sel batang yang dibentuk oleh protein dan kromopor. Keberadaan rodopsin pada mata sangat berhubungan dengan ketersediaan vitamin A. Jika kekurangan vitamin A, fungsi mata untuk adaptasi terhadap gelap dapat terganggu. Demikianlah pelajaran pencegahan kebutaan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.